Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian dari kelompok 4 yang akan membahas tentang proyek EAS kami yang berjudul keterampilan berbahasa dalam konteks menulis. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Dian. Sebelah saya Nur Kaviana dan saya Nabila Amelia. Perkenalkan nama saya Mazandara. Perkenalkan nama saya Aisyah Tulasana. Perkenalkan saya Sasa Afrodita. Perkenalkan saya Desa Fanandina Febrianti. Perkenalkan saya Amelia Ginting. Saya Idria Bunsari. Perkenalan dari teman-teman tentang diskusi keterampilan berbahasa dalam konteks. Mungkin bisa langsung di next ke materi pertama saja yang akan disampaikan oleh Mbak Aisyah. Apa itu dari pengertian menulis? Pengertian menulis itu seperti apa sih Pak yang dimaksud oleh kita itu dalam keterampilan berbahasa? Jadi, menulis itu adalah kegiatan penyampaian pesan, opini, perasaan atau informasi secara tertulis pada pembaca. Lalu menulis juga dapat mengungkapkan ide atau gagasan dalam rangkaian kalimat. Oke, ini bisa dilanjutkan oleh Mbak Rara gitu ya. Mengapa sih menulis itu sangat penting Mbak? Menulis itu penting karena yang pertama menulis itu dapat membantu kita untuk berkomunikasi. Yang kedua membantu kita untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Yang ketiga dapat memahami diri sendiri, dan yang terakhir itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Mungkin selanjutnya dari jenis-jenis tulisan itu ada seperti apa aja sih Mbak Nabila? Kalau untuk jenis-jenis sendiri sih ada banyak banget ya. Aku cuma sebutin beberapa aja sih. Untuk di tulisan sendiri itu ada jenis fiksi, dimana itu untuk penulisan novel, cerpen, atau penyair. Lalu ada non fiksi kayak jurnal, penulisan biografi atau penulisan ilmiah. Terus ada penulisan skenario juga. Jadi penulisan skenario itu untuk pembuatan film ataupun teater. Yaitu ada penulisan konten untuk media sosial. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Mungkin abis ini kita bahas kesalahan-kesalahan dalam penulisan di PowerPoint aja ya, yang bisa dijelaskan oleh Mbak ini. Silakan. Jadi biasanya kesalahan di PowerPoint itu ada kadang-kadang biasanya laptop atau HP itu ada autocorrect yang dimana yang pertama itu kadang dalam penulisan kata pertama tidak ada huruf kapital, jadi bisa kesalahan dalam PowerPoint terutama itu. Yang kedua itu biasanya ada huruf yang atau kalimat yang seharusnya di garis miring atau di garis miring itu sebagai kata yang tidak tertulis dalam KBBI. Oke, mungkin selanjutnya bisa ada kesalahan menulis catatan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Sasa. Silakan Mbak Sasa. Kesalahan menulis catatan seperti yang kita ketahui pada umumnya, kalau kita tulis itu biasanya menggunakan singkatan yang tidak jelas seperti YD, TDK, dan lain-lain. Lalu kesalahan menulis nama orang atau tempat. Yang ketiga ada tidak menggunakan bahasa yang formal. Lalu tidak ada sumber yang jelas. Oke, terima kasih Mbak Sasa. Mungkin selanjutnya ada kesalahan dalam penulisan surat nih. Seperti apa sih Mbak Jasa kesalahan-kesalahan dalam penulisan surat itu? Nah, jadi kita itu di Indonesia ini ya, kebanyakan orang itu menganggap remeh menulis surat. Padahal penulisan surat sendiri itu udah ada aturannya sendiri, udah ada strukturnya harus kayak gimana. Tapi orang-orang itu meremehkan, jadi nggak berpegang sama aturan itu. Jadi masih banyak banget surat yang masih salah yang beredar di lingkungan saat ini. Kayak contohnya pada penulisan kop surat itu, penulisan jalan itu seharusnya nggak boleh disingkat sebagai JL, tapi masih banyak banget, bahkan hampir semua surat yang dikeluarkan itu masih tertulis JL. Oke, terima kasih Mbak Zahra atas pemaparannya.
mungkin setelah ini ada kesalahan-kesalahan atau typo-typo ketika chattingan itu seperti apa sih yang bisa dijelaskan oleh Mbak Nesa? Nah biasanya kan kalau kita chattingan sama teman, sama keluarga itu kan biasanya kayak kesalahan typo, misalnya sama teman atau sama pacar. Biasanya kan kita panggilan saya, terus typonya disisain gitu kan. Terus untuk pencegahannya itu yang pertama itu periksa teks ulang, terus atau mengoreksi ulang kayak gitu. Oke, mungkin untuk tips-tips atau trik-trik dari kepenulisan yang baik itu seperti apa sih yang bisa disampaikan oleh Mbak Amelia? Nah, jadi di sini aku tuh mau kasih tahu tips menulis yang baik itu. Yang pertama tuh kita tuh harus sering banget membaca. Yang kedua itu kita harus menulis setiap hari. Yang ketiga itu membaca ulang setiap tulisan kita. Yang keempat adalah membuat tulisan dari kalimat acak. Dan jangan lupa untuk periksa tata bahasa kita, perhatikan tanda baca, dan juga kita harus perhatikan tenses kata kerja. Dan yang terakhir itu kita bisa memeriksa ejaan dan sintaksis. Oke, terima kasih Mbak Amelia. Mungkin setelah pemaparan materi yang sangat menarik dari yang kami bahas di kelompok kami rasa sampailah pada kesimpulan bahwa penulis itu sangat penting bagi kita, terutama ketika penulisan itu digunakan dengan sebaik-baiknya dan juga kepenulisan itu sendiri digunakan untuk sesuatu yang benar-benar urgensi banget. Kita sebagai mahasiswa, apalagi kita sebagai mahasiswa kan wajib nulis jurnal, wajib nulis artikel ilmiah dan segala macamnya. Jadi kita wajib untuk memahami penulisan itu lebih dalam lagi dan lebih rinci lagi tentang apa sih itu menulis. Dan menulis itu bukan sebuah hal yang receh loh, tapi sebuah hal yang sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa untuk bisa mengenali bahwa dunia penulisan itu sangat penting bagi kita sebagai seorang mahasiswa. Dan juga kedepannya kita harapkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam penulisan, baik itu dalam karya fiksi, non fiksi maupun karya-karya ilmiah dan lain sebagainya itu tidak terulang kembali setelah kita memahami materi bahwa keterampilan berbahasa dalam konteks menulis ini lebih baik lagi ke depannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.